Gaby, main yuk. Gaby, main yuk. Muka lu tetap sama. Belum. Ruby ya. Iya. Hai Gaby, welcome to your project. Halo. Oke, makasih banyak ya udah mau ngeluangin waktunya di tengah kesibukannya Gaby sebagai seorang instruktur Pilates. Terima kasih udah mau masuk di program Ngerujak. Apa itu ngerujak? Ngerumpiajak Kui. Oke, nah kita udah lihat dong gimana seorang Gaby ini ya sangat aktif dan super aktif. Jadi nggak perlu lama-lama, Gaby bisa jelasin tentang kerjaannya sekarang seperti apa. Ya, Gab, nggak ada lagi suara lu. Gue lagi diam. Oh, emang yaudah, oke. Bener. Gue pikir lu ketawa, Pak. Enggak ya? Yaudah, silakan Gab, jelasin. Oke. Jadi teman-teman, gue adalah seorang Pilates instructor. Gue kerja di salah satu studio namanya Pilates World Class di Gading Serpong. Gading Serpong. Gue udah bekerja sebagai Pilates instructor kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi gue total kerja di sini udah hampir 5 tahun. Wow. Jadi kerjaan gue di sini itu sebagai Pilates adalah membuat seseorang itu aware tentang badannya dia sendiri. Dan kenapa harus aware? Karena latihannya itu berdasarkan badannya dia, kebutuhannya dia gitu. Jadi latihan olahraga Pilates itu lebih ke stretching, strengthening, lengthening the body at the same time dengan menggunakan powerhouse-nya latihan Pilates. Apa sih powerhouse itu? Powerhouse-nya Pilates itu adalah di core, which is our perut. Tapi uniknya nih Yuli, latihan Pilates itu kan powerhouse-nya kan di perut. Nah, di perut itu ternyata ada 2 lapisan otot. Nah, lapisan yang paling atas tuh yang kita bisa ngelihat six pack itu namanya rectus abdominis. Yang kelihatan six pack itu tuh yang di depan sini, yang six pack banget. Yes. Tapi kalau di Pilates itu latihin otot lapisan keduanya which is paling dalamnya core. Namanya disingkatnya TA, namanya transverse abdominis. Jadi TA itu adalah yang kita latih selama latihan. Jadi kebayang gak sih lo latihan, tapi lo tuh harus mencapai target di otot yang paling dalam gitu. Jadi latihannya lumayan capek, to be honest. Lumayan latihannya lebih capek dan agak sedikit pusing. Tapi enggak, pusingnya adalah karena di sini juga belajar tentang koordinasi antara badan atas dan badan bawah dan pernafasan lo gitu. Jadi sama apalagi ya, latihannya juga itu berdasarkan kebutuhan. Again, kebutuhan lagi. Jadi latihannya itu Pilates bisa diikuti oleh dari anak kecil sampai senior, sampai kakek nenek like for 70-80 years old, karena latihannya itu berdasarkan kondisi badan lo gitu, ataupun yang punya skoliosis, ataupun yang punya lower back pain atau injury or whatever. Karena latihannya di Pilates itu adalah olahraga low impact, which is yang tidak terlalu high risk lah untuk
capeknya berlebihan atau latihan pilates capek to be honest, but di sini lebih low impact aja sih, nggak yang terlalu yang kayak di olahraga yang lainnya yang kayak butuh exercise terlalu banget yang sampai ngap-ngapan, sampai nafasnya nggak bisa diatur. Well, di sini nggak kayak gitu guys. Gitu sih, lebih Oh my God, itu sudah sangat informatif sekali, Gabe. Yes. By the way, karena Gaby ini tuh teman kuliah aku dulu, Yes. jadi aku makanya manggilnya Gabe. Ya, itu nama panggilan singkat, tapi namanya Gaby Yes. Gagana. Siapa sih nama lengkap lu? Kesia Gaby Gagana ya? Kesia Gabriela, iya Kesia Gabriela Gagana. Kebalik, salah lu, gimana sih? Oh, sorry. Gabriela, Gloriana, Kesia Gagana. Oh iya, itu kepanjangan sih. Udah, gua panggil lu aja Gabe aja ya. Yes. Oke. Jadi karena tadi tuh lu sangat serius menjelaskan, padahal sebenarnya program kita di sini adalah kita ngerumpi, ngerumpi. Ya. Iya, kalau lihat dong pergerakannya dia kan sangat aktif sekali, super aktif anaknya gitu. Ya, jadi sebenarnya kita di sini ngerumpi yang ngerumpi tapi informatif juga. Gitu. Nah, kalau misalnya kan kamu kan instruktur pilates kan. Nah, sedangkan aku sendiri bukan tidak akan pernah, maksudnya mikir-mikir untuk nyobain itu. Pertama karena mahal. Dan yang kedua, oh my God, itu kayaknya nggak dulu deh gitu. Maksudnya gue tahu diri aja lah untuk nggak mencoba itu dulu. Lu kenapa ketawanya kayak gitu sih, Gap? Nah, karena lu nanti gue tantang, lu sambil jelasin, sambil kita ngerumpi, sambil lu jelasin soal pilates itu seperti apa. Nanti gerakan-gerakan yang ringan aja, Gap, yang bisa lu perlihatkan ke teman-teman Yuhu Project. Lu juga ikutin ya? Wah, gua sambil pakai skincare. Cadar, gue pakai skincare sambil ngeliatin lo ngejelasin soal gimana postur-postur yang tepat buat kalau misalnya aku nih, Gap gue mau kasih tahu lu dong, Gap. Nah, kan lihat tuh. Dia anaknya super aktif kan. Jadi belakang gue ini kan yang pernah gue ceritain ke lu loh, Gap, yang kayak apa sih? Skoliosis ya, apa sih namanya itu istilahnya tuh? Iya, kind of. Nah, gimana gaya yang tepat untuk istilahnya bukan mengobati sih, apa ya istilahnya ya? Memperbaikilah postur badan gue yang kurang bagus itu. Oh, jadi kita kita cari dulu nih masalahnya. Kenapa kita bisa bilang postur kita bermasalah? Gue sambil pakai skincare ya, Gap. Yes, darling, go ahead. Jadi mungkin di kalian semua nggak berasa gitu kalau misalkan badannya bermasalah. Bisa jadi kalian akan aware ketika kalian merasakan sakit. Ada beberapa orang yang nggak ngerasa kalau badannya itu ada problem, which is all of the people in the world punya problems sama posturnya mereka. Jadi pas waktu ketika mereka masuk latihan pilates di sini, salah satu yang kita lakukan adalah sebagai pilates instructor adalah screening. Screening itu apa? Screening badan lu dari atas sampai bawah. Jadi jadi apa yang salah gitu ya dari badan kita? Yang salah sih sebenarnya, ini loh kondisi badan lo sekarang tuh kayak gimana sekarang. Nah, gitu. Jadi di screening tuh dari atas sampai bawah, ntar dilihat, oh ternyata bahunya ini lebih naik sebelah. Kenapa? Mungkin menaruh berat badan di satu sisi aja, jadi sehingga dia depression, jadi dia naik sendiri gitu. Atau lebih sering berdiri di tumpuan kaki sebelah mana, kanan atau kiri, which is
itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara hips lo. Jadi tips gue adalah kalau misalkan kalian udah ngerasa, ih badan gue bongkok ya atau apa, lu ini aja stretching kayak tegakin badan lu, habis itu balikin lagi. Tarik Tegakinnya tuh nafas, kayak gimana? tegakin. Kayak gini. Jadi kan lu biasanya bongkok nih, ayo. Misalnya Iya. nih kalau kita duduk atau kita ngerjain sesuatu, pasti badannya begini dong, ya nggak sih? Iya. Nah, coba tangan lu taruh di sebelah tempat tidur atau di meja lu atau di kursi lu. Cuma tinggal badannya naikin, habis itu bongkokin lagi, dan balikin lagi. Cuma intinya adalah lengthening your posture gitu. Jadi kalau lu berasa kayak lu ngeliat orang badannya bongkok, enak gak sih? Kayak banyak orang yang problem juga sakit di bagian belakang sini. Maybe because mereka terlalu banyak bongkok. Fun fact, kepala kita adalah bagian yang paling berat di antara seluruh tubuh kita. Oh iya. Jadi ketika lu nunduk, which is itu membawa berat badan lu ke semua belakang tulang punggung lu, which is could be hurt on your upper back, ya udah istilah kerennya upper back lah ya. Jadi kayak begini aja, lu tuh berat banget gitu, udah bawa ranse, udah bawa apa, terus ditambah lu bongkok, which is itu kayak nambah berat badan gitu loh di upper back lu. Jadi sesering mungkin aware badan lu, Yuli dan teman-teman, untuk selalu elongate atau extension badannya ke atas. Sama jangan lupa stretching. Gitu aja sih. Oh, berarti ya udah, gue nggak harus ke Pilates dong kalau udah tahu kayak gitu. Kalau ke tempat Pilates ini kan lu lihat sendiri kan ada alat-alatnya, ini baru satu doang. Jadi latihannya itu adalah actually kenapa mahal, karena balik lagi nih sejarahnya Pilates sendiri itu didirikan sama seorang cowok namanya Joseph Pilates. Dia ngelakuin itu saat kalau nggak salah di abad ke-20-an, awal abad 20-an gitu, which is lagi Perang Dunia Kedua. Nah, dia ngebuat exercise ini khusus untuk para balerina. Jadi latihannya itu benar-benar menyesuaikan posturnya balerina. Kenapa balerina badannya bagus? Karena dia selalu elongate gitu loh, jadi panjang badannya ke atas. And then kenapa bisa mahal juga? Karena dia mendirikan olahraga ini di daerah yang mahal banget, which is pertama kali dia ngebukanya ini sebenarnya di daerah Eropa. To be honest, gue lupa, sorry. Tapi gue ngebaca lagi, yang seingat gue adalah dia ngebuka studio Pilates di Beverly Hills di Amerika, which is Beverly Hills itu adalah orang-orang tajir semua. Jadi makanya dia menyesuaikan harga pasar di Beverly Hills gitu. Jadi that's why from that moment Pilates dikenal jadi kayak olahraganya mahal banget gitu. Satu, karena pakai alat. Dua, karena balik lagi sejarahnya dibuat untuk para balerina dan untuk orang-orang tajir gitulah gitu. Jadi ya gitu. Kalau lu mau lebih optimal latihan lu, ya lu harus dilatih dibarengi dengan beberapa alat yang ada di sini. Sebenarnya olahraga di rumah juga sebenarnya bisa aja dengan menggunakan teknik Pilates, which is dari breathing-nya gitu. Cuma kalau lu misalkan mau lebih performanya baik, ada baiknya latihan menggunakan alat-alat Pilates. Gitu aja sih. Oke, berarti emang perlu juga sih untuk join di Pilates karena kita butuh instrukturnya ya. Misalnya
Misalnya kayak aku mau belajar gaya-gaya di Pilates, ya udah aku tinggal lihat YouTube aja gitu kan. Ternyata aku pernah nyobain tuh Gap waktu selama lockdown kemarin tuh ya. Gue mencoba untuk kan gue pernah chat lu juga kan. Gue lihat di YouTube gitu kan. Nggak gampang. Jadi kayak ngikutin tuh emang butuh instrukturnya, butuh untuk yang tahu misal gaya gue tuh udah bener apa enggak gitu. Yes. Jadi itu sih yang gue tangkap dari omongan lo tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya Gap, selama pandemi ini kalian lebih punya banyak customer atau gimana? Selama pandemi kemarin itu awal-awal kita lockdown pertama tuh, which is bulan apa? Maret ya. Bulan Maret itu kita benar-benar drain banget, kayak benar-benar total tutup kan. Jadi kita offering untuk online exercise di IG-nya PWC sini. Jadi kayak setiap hari gonta-ganti instruktur, itu konsisten selama Maret, April, Mei, ya selama 3 bulan. Nah, bulan Juninya kita buka studio, tapi dengan mengikuti protokol yang ada gitu. Jadi kayak satu studio itu maksimal cuma 4 orang. Jadi kita di sini ada 2 studio. Studio pertama buat 4 orang, sebelah juga buat 4 orang. Bukan 4 orang ini ya, bukan 4 orang klien, tapi totalnya 4 orang. Jadi satu klien, satu instruktur. Gitu. Jadi kita masih menjaga protokol kesehatan juga. Ya, waktu pertama sih agak sedikit sih. Nggak ada klien baru, cuma klien lama yang ingin latihan itu kayak cuma 1-2 klien per instruktur ya. 1-2 klien per instruktur. Terus selama bulan Juni, Juli oke, baru mulai tuh Agustus udah ada sedikit penambahan klien gitu. Tapi kalian layanin ini juga nggak sih, kayak misal gue kan pernah lihat tuh di PWC dia ada online-nya juga gitu kan? Yes. Maksudnya di situ nggak ada penambahan klien kah? Karena kayak selama pandemi cuy, orang kayaknya makin rajin olahraga di rumah. Betul, fun fact juga, kayaknya orang lebih akan sadar kesehatan selama pandemi. Iya benar. Gue aja yang nggak tahu, maksudnya walaupun ya gue cuma 3 minggu ya sadarnya gitu, tapi tetap aja istilahnya gue ada sadar dikit lah gitu. Gila nih, gue nggak pernah gerak, gue nggak pernah jalan, nggak pernah olahraga sama sekali gitu. Jadi harusnya kan banyak kali ya yang justru tertarik. Jadi to be honest, kita tuh nge-share olahraga kita di IG kita itu tanpa pungut biaya. Jadi kayak free aja, siapa yang mau nonton, siapa yang mau ikut latihan, everybody welcomes to join our exercise. Dari mana mereka, entah dari belahan dunia. Pernah gue waktu online itu pernah ada yang dari Amerika atau London, I don't know. Oh, dia ikut join juga? Iya, join. Jadi ya join aja gitu, siapa aja gitu yang bisa ikut. Jadi selama pandemi kita emang benar-benar ngasih free exercise ke semua orang yang ngikutin di IG PWC gitu. Itu jadi nggak ada yang kayak sekarang kan sekarang mungkin ya masih ada kali ya kelas-kelas Zoom gitu, jadi harus bayar. Satu pertimbangan kenapa kita melakukannya itu gratis, yaitu satu karena PSBB, kayak mungkin mereka klien-klien mau berpikir, aduh gue survive kayak gimana, tapi gue pengen olahraga gitu ya. Kita akhirnya memberi solusi, ya udah why not, kenapa kita nggak kasih gratis aja gitu, yang ya udahlah, kan kita tujuannya adalah menolong orang, bukan mencari keuntungan kesempitan. Nggak bermasalah sama beberapa studio yang membuka kelas online, cuma di satu sisi kemarin sih kita emang berpikirnya ya udah kita karena pengen share pengen share olahraga gratis, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, iya. Yes.
Nah, Gap, ini kan kita nggak mau nih ngebahas Pilates aja, tapi walaupun basicnya kita nggak akan ngebahas Pilates. Nah, lu sambil ini dong, Gap, sambil berikan gerakan dasar aja. Gerakan dasar aja yang buat kita tuh tahu gitu. Karena gue kan sambil bakalan pakai skincare. Nah, lu gerakin dong apa kayak yang bisa memberikan informasi. Gerakan dasar aja soal Pilates. Well, Pilates itu semuanya sih dari nafas sih. Ketika lu udah paham nafasnya Pilates, lu bisa ngelakuin apa aja. Jadi, nafasnya Pilates itu adalah lu tarik nafasnya dari hidung, lu buang nafasnya dari mulut. Oke, jadi sekali lagi, jadi tarik nafasnya dari hidung, tapi ketika udara lu masuk, lu kasih udaranya ke paru-paru lu, which is paru-paru lu harus ngembang ke kanan dan ke kiri. Waktu lu exhale, rib cage lu harus kecilin, sama perutnya lu kecilin, jadi the deepest muscles on your core itu aktif. Udah gitu aja. Pokoknya setiap inhale dari hidung sambil panjangin badan lu ke atas, stay lengthen. Coba contoh dong, Gap. Contoh dong, Gap. Gimana? Gue juga sambil... Yes, tarik nafasnya dari hidung. Terus buang nafasnya dari mulut. Ya, bagus. Satu lagi, tarik nafasnya dari hidung. And exhale. Yes. Karena kebanyakan kita pada WFH lah ya. Ya udah kita stretchingnya di bagian sekitar upper body-nya aja. Jadi biasanya karena lo sering nunduk, mari kita stretching di bagian cervical lo, di leher lo. Jadi ketika lo inhale, lo bend leher lo ke sebelah. Ini gue kanan apa kiri yo? Di lo? Kiri. Oke, kiri. Waktu exhale balikin lagi. Ya. Di situ ke kanan, inhale and exhale. Terus jangan lupa ke atas, inhale and exhale. Ke tengah dulu. Baru ke bawah. Inhale and exhale. Ke tengah. Sip. Habis itu jangan lupa diputer. Turun dulu, inhale. Exhale, putar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke kiri, terus ke bawah. Habis itu diputar lagi. Udah, jangan lupa sering stretching di bagian leher ya. Ingat, kepala kita adalah tengkorak yang terberat. Oh, tapi informasi yang menarik banget loh itu. Gue baru tahu kalau ternyata yang paling berat itu kepala. Padahal gue dulu anak IPA. Aduh, gue kemana aja sih selama kelas? Gitu sih. Gap, lu ada ini nggak sih, Gap? Informasi soal drakor yang lu nonton sekarang apa? Cuy, gue belum udah nggak nonton drakor lagi like in forever, tapi kayak klien-klien gue, which is klien-klien gue di sini doyan nonton drakor, iya, nonton Netflix. Mereka sih ngerekomennya itu 1988. Terus ya Allah, Gap, itu udah filmnya drakor udah lama ya? Banget, gile lu. Terus it's okay not to be okay. Yes. Oh my god, kenapa gue jadi lebih tahu dari lu sih? The World of Married Couples. Terus apa lagi ya? Lu nonton nggak? Lu pasti nggak jarang nonton drakor. Lu nonton yang Netflix? Ya gue nontonnya yang itu doang. Gue nontonnya yang The World of Married itulah, The World of Married Couples itu. Enggak, yang Netflix, Gap. Oh, yang Netflix. Gue pribadi cuma nonton kalau series Netflix-nya itu yang 13 Reasons Why, terus nonton Lucifer, terus gue nonton Prison Break. Ribet amat Bu dari tadi. Makanya tuh gue tuh sebenarnya sambil skincarean buat ngeedukasi lu. Kan lu kemarin tuh agak ribet ya sama muka lu juga gitu kan, lu ngomong-ngomong. Ada yang tahu nggak sih obat buat mata gue atau muka gue yang sekarang ini?
gue pengen ngedukasi lo nih skincare gitu. Iya. Lu kan ngedukasi gue gimana caranya postur badan yang bagus gitu kan. Nah, gue pengen ngasih lihat lu gimana caranya lu bisa memiliki wajah yang sehat dengan produk-produk skincare. Tapi itu lama. Gue aja merasa sekarang tuh, Enggak. lu kenapa enggak? Ya lama sih emang. Ya terus. Kayak lu apa tadi, lu ngomong apa? Enggak, gue ya enggak, ya itu aja, sama prosesnya untuk menuju badan yang lebih bagus dan skincare untuk hasil yang optimal itu perlu waktu yang lama juga. Iya, Jadi nggak ada instan. Iya, maksudnya. Ya kenapa lu nggak nyoba, tapi lu emang nggak pengen ya? Kepengen, cuma ada yang lebih mudah nggak? Ya, Gap. Ini buat jangka panjang. Oh iya, buat aset ya. Buat aset. Ntar kedepannya, ntar cowok-cowok tuh langsung, enggak gini, ntar cowok-cowok ngomong gini, mikir-mikir, wah skincare-nya apa dulu nih, kalau skincare-nya mahal, mundur gue. Iya kan, kayak gitu kan. Gue nggak expert, bukan maksud gue nggak expert di skincare, tapi gue menyarankan untuk lu pakai skincare dan coba ulik-ulik sendiri masalah kulit lo. Intinya tuh skincare tuh emang agak ribet. Pertanyaan gue buat lu adalah, lu udah punya pacar belum sih, Get? Lu harus jujur sama gue. Belum ada. Terus yang maksudnya si Moren, waktu itu lu ngomong kayak katanya lu, by the way, nanya masalah pacar langsung nge-lag. by the way guys, Gaby ini seneng banget sama yang bule. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ngerasa gue bule nih gitu, jangan bule potan gitu kan. Nah, bisa kontak si Gaby. Bisa kontak si Gaby gitu karena dia senang sama yang bule. Kenapa Gap lu senang bule, Gap? Apa gue mau cari keturunan yang cakep biar lebih putih daripada maknya. Anjir. Ininya bagus banget. Enggak sih. Nggak tahu ya, emang dari dulu tuh gue senengnya sama yang bule. Jadi kayak bahkan gue tuh udah bikin list gitu loh. Suami gue harus kayak gimana itu dari sejak nggak kecil sih. Jadi pas waktu SD, gue tergila-gila banget sama dunia orang budaya barat gitu. Tanpa mengetahui budayanya ya. Jadi gue tuh seneng banget, nggak tahu sih, gue seneng aja sama orang bule gitu. Cakep aja gitu, matanya cakep, badannya tinggi, ya kan, cakep dah, pokoknya cakep aja gitu. Pokoknya dari dulu emang udah punya impian gue harus punya pacar orang bule. Well, tapi sampai sekarang belum ada. Tapi yang gosip-gosip yang lain itu yang ya, kenalin Gap, si Moren ngomong gitu. Apaan itu, belum apa-apa coy. Tapi sekarang lu masih ini nggak? Lu masih hubungan nggak sama dia? Cuma teman. Bule nggak tapi? Bule nggak tapi? Apa? Bule nggak? Iya, temen lu. Iya. Bule? Iya. Oh, lu kenal di mana, Gap? Oh. itu rahasia. Gile pergaulan lu, Gap. Jangan-jangan si bos lu lagi yang kenalin. Nah, mereka aja belum tahu. Oh, seriusan. Berarti ini adalah official pengakuan lu kalau lu lagi deket sama seorang cowok bule. Tapi dia itu bukan deket sih, kayak temen aja biasa. Well, mereka tuh kayak ambigu gitu loh, kayak itu temenan atau enggak ya. Tapi once mereka udah menyatakan kita temenan, ya udah temenan gitu. Oh, berarti lu gak usah berharap lebih, coy. Oh, berarti lu si bulenya itu emang udah ngomong kan, udah kita temenan. Masalah pacar jadi ini kan, nge-lag. Tapi
Berarti Nggak boleh bahas itu yuk, katanya nggak boleh. Oh, oke. Ya, Gap, padahal gue tuh udah menunggu banget loh, Gap, kayak lu officially gitu. Tapi nggak apa-apa, jodoh itu udah Tuhan yang ngatur. Tapi kita juga harus untuk berusaha membuka hati, membuka perasaan untuk laki-laki yang memang kita Betul. inginkan. Iya bener loh, ngebahas soal pacar nge-lag ini lu. Lu kenapa sih, Gek? Udah Ya biasa. kan, Iya. nggak usah gitu. Iya, deh, kita nggak usah ngebahas ini. Nah, kembali ke masalah Pilates, Gap. Gue mau nanya ke lo, masalah yang paling sulit yang lu pernah tanganin untuk masalah badan si klien lu. Sebenarnya awal-awal mereka Pilates sih ya yang sulit untuk mereka aware. Hai teman-teman di Hiu Project, itu tadi ngerujak bareng dengan Gaby, seorang instruktur Pilates, dan semoga apa yang disampaikan Gaby tadi itu punya banyak manfaat, walaupun kita sebenarnya ngerumpi juga, tapi ada sisi informatifnya lah dari apa yang kami bicarakan, apa yang kami obrolkan dan ngelunjur tadi. Kita tungguin ngerujak selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah!